Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi, al-mu'minu mir'atul mu'min. Pemirsa TVRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin itu adalah cermin buat orang mukmin yang lainnya. Membicarakan masalah cermin, maka kita paling tidak mempunyai beberapa sifat cermin yang harus kita cermati. Yang pertama, apabila kita mencerminkan diri atau melihat pada cermin, paling tidak cermin itu harus bersih. Au nadifun. Apabila cermin ini yang kita gunakan tidak bersih, maka jangan heran kalau ada istilah buruk muka, cermin dibelah. Padahal yang salah adalah cerminnya dalam keadaan kotor. Seorang Islam apabila ingin mencontoh pada orang lainnya, hatinya harus bersih, jiwanya harus bersih, dan juga dirinya sanggup untuk menjadi pemimpin. Karena apabila kita mencermin kepada seseorang yang hatinya dalam keadaan kotor, maka tidak ada nilainya di pandangan Allah dan di pandangan manusia. Ini sifat cermin yang pertama, nadhifun. Kalau cermin yang kita gunakan ini dalam keadaan kotor, maka kita akan rugi. Karena kita mencontoh kepada orang yang dalam keadaan kotor hatinya. Al-qalbu kaddujat. Hati ini bagaikan kaca. Apabila sering dilap, sering dibersihkan, maka akan jernih dan banyak orang yang memandang. Cara menjernihkan hati adalah dengan siam, dengan berpuasa, dengan qiyamul lail, dengan salat malam, dengan silaturahmi, dengan kita ini bersilaturahmi kepada orang lain. Hati kita akan tenang dan hati kita akan selalu husnudzon kepada Allah dan kepada saudara-saudara kita. Cermin yang kedua, para pemirsa TVRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cerminnya adalah harus dalam keadaan utuh, tidak pecah. Kalau cermin yang kita gunakan dalam keadaan pecah, maka wajah kita akan berantakan. Wajah kita akan berkeping-keping sebagaimana cermin yang dalam keadaan pecah. Artinya apabila kita menjadi cermin atau mencerminkan diri kepada orang lain, maka kita harus benar-benar dalam keadaan utuh, istiqamah. Utuh dalam keadaan kita ini benar-benar dalam keadaan siap. Jangan sampai ada orang mengatakan kita ini termasuk orang-orang yang jarkoni. Iso ngajar, ora iso nglakoni. Bisa berbicara tapi tidak untuk melaksanakan. Kabura maktan indallahi antakulu ma la taf'alun. Besar sekali dosanya di hadapan Allah. Kita bisa berbicara tapi tidak mampu untuk memberikan contoh yang terbagus. Ini cermin yang kedua. Sifatnya adalah harus dalam keadaan utuh. Cermin yang ketiga, sifat cermin ataupun seorang mukmin yang menjadi cermin orang lain itu harus tepat guna. Posisi cerminnya itu tepat tempat. Likulli maqarin maqamun wa likulli maqamin maqarun. Setiap tempat ada kata-katanya, setiap kata-kata ada tempatnya. Nah, berhubungan dengan tepat tempat ini, seandainya cermin itu ditaruh di dalam kamar, cermin itu ditaruh di kamar mandi, cermin itu ditaruh di ruangan tamu, insya Allah banyak orang yang bercermin. Tapi kalau cermin di bawah kolong jembatan, cermin di bawah kolong dipan, siapa yang mau pakai? Artinya seorang muslim yang menjadi cermin buat orang lain harus dalam keadaan benar-benar siap mental, siap pribadinya, siap menjadi uswah. Terkadang kaum muslimin, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara kita ini yang bercermin kepada orang lain, tapi bercerminnya bukan karena agamanya. Bercerminnya karena jadi Indonesian Idol. Bercerminnya karena kecantikannya. Kita tahu
Banyak orang Indonesia ini yang ngefans dengan Lady Gagal. Kalau saya mengatakan Lady Gagal, Kak pemirsa, karena gagal manggung di sini. Jelas ini satu cermin yang tidak bisa gunakan dalam keadaan kotor cermin ini. Tapi kenapa banyak orang Indonesia respect, hormat kepada orang-orang yang seperti itu? Sementara apabila kita ada beberapa tokoh masyarakat yang menegakkan benang kebenaran, justru dimusuhinya. Justru di antara kita tidak respect kepada mereka. Nah, sifat cermin yang seperti inilah yang harus kita antisipasi. Jangan sampai cermin yang kita gunakan untuk bercermin itu dalam keadaan tidak utuh, tidak tepat sasaran, tidak tepat tempat, dan cerminnya dalam keadaan pecah. Apalagi cerminnya dalam keadaan kotor. Maka mari kepada bapak-bapak, kepada ibu-ibu, kepada orang tua, kepada guru, dosen dan segalanya. Kulluna ra'un wa kulluna mas'ulun an ra'iyatina. Kalau hadis Rasulullah, kullukum ra'un wa kullukum mas'ulun an ra'iyatina. An ra'iyatukum. Kita semua adalah pemimpin dan kita akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya di akhirat nanti. Kita semua adalah gembala dan seorang gembala akan ditanya tentang kepemimpinannya, tentang jadinya penggembala di akhirat nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita menjadi cermin yang bersih. Mari kita menjadi cermin yang utuh. Mari kita menjadi cermin yang istiqamah, yang tepat tempat, dan mari kita menjadi cermin yang tidak dalam keadaan retak. Hadza ilman lakum syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.